sekolah? Kalau harian paling 20-an sih per harinya. Soalnya aku dikasihnya seminggu. Oke. Yang kedua, dari jumlah tersebut, apakah uang saku itu sudah termasuk ongkos transportasi atau murni hanya untuk jajan di sekolah? Buat jajan doang, soalnya buat transportasi itu beda. Ketiga, apakah kamu merasa nominal uang saku saat ini cukup, kurang, atau justru berlebihan untuk memenuhi kebutuhan jajan di sekolah? Alhamdulillah cukup sih. Apakah kamu memiliki kebiasaan untuk menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung atau semuanya dialokasikan untuk uang jajan? Kalau semisalnya di minggu ini nih, kayak semisal minggu ini ada sisa, biasanya ya dikip dulu buat minggu depan. Nah, terus yang kedua, apakah harga makanan di khususnya di Sagara saat ini sesuai dengan rata-rata nominal uang saku yang diterima siswa dan jumlahnya berapa? Bisa dibilang iya sih, karena buat rata-rata harga di Kopea bisa dibilang terjangkau juga. Terus kayak pas itu sama apa namanya uang jajan siswa yang misalnya gak pasti lebih dari 50.000 ke atas. Sebenarnya sudah kasus. Bayangkan kamu sudah menabung berbulan-bulan demi mengejar target sekolah, misalnya itu gadget lah untuk gadget. Terus tabungan itu kayak sudah hampir penuh gitu. Hari ini lingkaran pertemanan terdekatmu kayak misalnya kamu atau teman kamu ngajak makan kamu di luar kantin yang mahal untuk merayakan sesuatu dan ada aturan harus ikut patungan. Oke. Jika kamu ikut, tabungan yang kamu kumpulkan berbulan-bulan itu akan berkurang drastis dan targetmu dipastikan mundur jauh. Jika kamu menolak, kamu akan menjadi satu-satunya yang berisiko, dianggap pelit, tidak solidaritas, dan rusak suasana pertemanan. Pertanyaannya, pilihan mana yang akan kamu ambil? Atau menjaga gengsi dan solidaritas pertemanan tapi mengorbankan impian yang sudah di depan mata? Atau mengamati tabungan impianmu tapi siap dengan resiko dikucilkan atau dicap negatif oleh teman-teman? Bagaimana? Gimana ya? Buat aku sendiri sih mungkin ya, karena menurut aku sosialisasi itu penting. Jadi ya paling mengutamakan yang bareng-bareng. Soalnya kan juga harus kayak ikut serta gitu, ikut serta apa namanya, senang dalam pencapaian seseorang. Kalau misalnya bisa dibilang si target itu tuh mundur, ya apa salahnya sih kita nunggu dulu gitu buat ada tabungan lagi. Oke, mungkin ya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, kita dapat narasumber kedua lagi. Ada Amir. Say hi Amir. Oh, Oke, boleh ke pertanyaan ke 1 sampai ke 3 ya. Pertanyaan ke satunya, berapa rata-rata nominal uang saku harian yang kamu terima dari orang tua? 20.000. Pertanyaan keduanya, dari jumlah tersebut, apakah uang saku itu sudah termasuk ongkos transportasi atau murni hanya untuk jajan di sekolah? Sudah masuk transport. Transportasi. Ya. Pertanyaan ketiga, apakah kamu merasa nominal uang sakumu saat ini itu cukup, kurang, atau justru berlebihan untuk memenuhi kebutuhan jajanmu di sekolah? Untuk jajan sama transport sih cukup, kecuali kalau misalnya ada project itu menurut aku kurang. Terus aku juga harus ngebagi uang jajan sama uang project. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Apakah kamu memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung atau semuanya dialokasikan untuk jajan? Aku sih kalau misalnya ada sisa ditabungin, tapi sok kepake lagi gitu soalnya ada bayaran lagi. Oke. Yang kelima, apakah harga makanan di khususnya di Sagara ya, bukan koperasi, saat ini sesuai dengan rata-rata nominal uang saku yang diterima siswa pada umumnya? Jika iya, kenapa? Menurut aku beberapa makanan di Sagara sesuai karena di uang jajan aku 20.000 itu bisa cukup 2-3 makanan gitu. Oke, langsung aja ke studi kasus ya. Bayangkan kamu sudah menabung berbulan-bulan demi mengejar target finansial. Contohnya untuk membeli gadget atau HP lah. Nah, tabunganmu itu sudah hampir penuh.
hari ini lingkaran pertemanan terdekatmu kayak sahabat kamu atau teman-teman dekat kamu lah mengajak makan di luar atau di kantin yang mahal dan merayakan sesuatu. Dan ada aturan harus ikut patungan. Jika kamu ikut, tabungan yang kamu kumpulkan berbulan-bulan akan berkurang drastis dan targetmu dipastikan mundur jauh. Jika kamu menolak, kamu akan menjadi satu-satunya yang tidak ikut, dianggap pelit, tidak solidaritas, dan merusak suasana pertemanan. Pertanyaannya, pilihan mana yang akan kamu ambil? Menjaga gengsi dan solidaritas pertemanan tapi mengorbankan impian, atau mengamankan tabungan impianmu tapi siap dengan resiko dikucilkan atau dicap negatif oleh teman-temanmu? Misalnya peringatan suatu yang benar-benar penting. Ya, Oh, ayo. apa ya, bentar. Kalau misal kegiatannya emang benar-benar penting terus gak bisa ditunda, kayaknya aku bakal ikut sama teman-teman. Oke. Ya. Tapi kalau misal acaranya itu gak terlalu penting, terus aku mending diamin uang tersebut buat beli sesuatu yang aku mau, yang udah aku tabung, terus aku impikan selama ini biar kecapai gitu. Soal acara yang kurang penting ini gak apa-apa ditunda dulu aja, misal ada di lain waktu. Terus kalau misalnya soal dikucilkan, ya udah gitu, pandangan mereka terhadap aku bodo amat. Oke, mungkin hanya itu aja ya. Makasih atas kesempatannya. Saya Wildan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan narasumber ketiga kita, ada Haura Zainalka. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Berapa rata-rata nominal uang saku yang kamu keluarkan? Kalau rata-ratanya aku belum bisa memastikan karena emang setiap harinya tuh kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya per minggu itu aku kadang 100. Kemudian pertanyaan kedua itu, dari jumlah tersebut apakah uang saku itu sudah termasuk ongkos transportasi atau murni dari jajan di sekolah aja? Kalau dari biasanya untuk jajan, kalau misal emang kebutuhannya mendadak tuh kadang akan dipakai juga buat transportasi. Terus pertanyaan ketiga itu, apakah kamu merasa nominal uang sakumu saat ini itu cukup, kurang, atau justru berlebih untuk memenuhi kebutuhan jajanmu di sekolah? Jadi sih Apakah kamu memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung atau semuanya dialokasikan untuk jajan? aku kebiasaan buat sebagiannya ditabung karena emang dari pengalaman juga uang yang ditabung ternyata berguna banget. Terus pertanyaan kelima, apakah harga makanan khususnya di Sagara ya saat ini sesuai dengan rata-rata nominal uang sakumu yang diterima siswa pada umumnya? Kata aku sih ya, karena harga-harga makanan, harga-harga barang yang ada di sana tuh kantong banget sesuai. Oke, pertanyaan terakhir ini adalah studi kasus. Bayangkan kamu sudah menabung berbulan-bulan demi mengejar target finansial yang sangat penting bagi kamu, misalnya untuk membeli gadget impian secara mandiri. Tabunganmu sudah hampir penuh. Hari ini, lingkaran pertemanan kamu, misal sahabat kamu maupun temannya, mengajak makan-makan di luar atau kantin yang mahal untuk merayakan sesuatu. Dan ada aturan harus ikut patungan. Di sini paham? Oke. Jika kamu ikut, tabungan yang kamu kumpulkan berbulan-bulan akan berkurang drastis dan targetmu dipastikan mundur jauh. Jika kamu menolak, kamu akan menjadi satu-satunya yang tidak ikut, dianggap pelit, tidak solidaritas, dan merusak suasana. Pertanyaan, pilihan mana yang akan kamu ambil? Menjaga gengsi dan solidaritas pertemanan tapi mengorbankan impian yang sudah di depan mata, atau mengamankan tabungan impianmu tapi siap dengan resiko dikucilkan atau dicap negatif oleh Buat aku pribadi mengejar impian. pilihan ya kamu ikut
Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini kita bareng narasumber keempat kita, yaitu ada Keisha dari kelas 11-4. Boleh say hi Keisha. Oke, di sini kita langsung aja ke pertanyaannya tentang pengaruh nominal uang saku. Berapa rata-rata nominal uang saku harian yang kamu terima dari orang tua? Untuk rata-rata sehariannya saya sekitar 50.000 per hari. Oh, per hari? Ya. Oke, dari jumlah tersebut apakah uang saku itu sudah termasuk ongkos transportasi atau murni hanya untuk jajan di sekolah? Sudah masuk. Oke, yang ketiga, apakah kamu merasa nominal uang sakumu saat ini cukup, kurang, atau justru berlebih untuk memenuhi kebutuhan jajanmu di sekolah? Itu mungkin kondisional ya setiap harinya. Jadi setiap harinya kadang saya jarang untuk jajan atau kadang saya juga sering gitu untuk jajan. Jadi itu kondisional aja setiap harinya. Tetapi menurut saya angka dari 50.000 itu sudah cukup. Oke. Yang keempat, apakah kamu memiliki kebiasaan untuk menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung atau semuanya dialokasikan untuk jajan? Ya, memiliki kebiasaan untuk menabung. Saya kira-kira untuk seharinya saya menabung sekitar 5.000 sampai 10.000. Tetapi jika memang banyak kebutuhan dalam satu hari itu, saya jarang untuk atau tidak untuk menabung pada saat itu. Oke. Yang kelima, apakah harga makanan khususnya di Sagara saat ini sesuai dengan rata-rata nominal uang saku yang diterima pada umumnya siswa, atau jika iya kenapa? Menurut saya sudah sesuai karena rentan harga pada menu makanan yang ada di Sagara khususnya itu sudah pas. Di banyak makanan-makanan yang di bawah 10.000 dan itu sudah pas dalam angka jangkauan siswa lah, siswa kelas. Terakhir, ini akan ada studi kasus. Bayangkan kamu sudah menabung berbulan-bulan demi mengejar target finansial yang sangat penting bagimu. Misalnya untuk membeli gadget impian secara mandiri. Tabunganmu itu sudah hampir penuh. Hari ini lingkaran pertemanan terdekatmu, misalkan sahabat kamu ataupun teman-teman dekat kamu, mengajak makan-makan di luar atau kantin yang mahal untuk merayakan sesuatu. Dan ada aturan harus ikut patungan. Paham? Jika kamu ikut, tabungan yang kamu kumpulkan berbulan-bulan akan berkurang drastis dan targetmu dipastikan mundur jauh. Jika kamu menolak, kamu akan menjadi satu-satunya yang tidak ikut, dianggap pelit, tidak solidaritas, dan merusak suasana pertemanan. Pertanyaannya, pilihan mana yang akan kamu ambil? Menjaga gengsi dan solidaritas pertemanan tapi mengorbankan impian yang sudah di depan mata, atau mengamankan tabungan impian tapi siap dengan resiko dikucilkan atau dicap negatif oleh teman-teman? Menurut saya berprinsip teguh untuk menabung dan juga untuk menggapai impian saya, karena pastinya teman yang mengerti dengan keadaan saya pasti memahami kenapa saya itu tidak ikut dalam patungan atau kenapa saya tidak ikut dalam makan-makan tersebut, karena saya memiliki impian gitu yang perlu terwujud. Dan juga saya tidak takut terkucilkan. Karena apa? Karena saya mengerti jika teman tersebut baik untuk saya juga berdampak positif bagi saya, pasti teman tersebut tidak akan mengucilkan saya hanya karena saya tidak ikut ke dalam patungan tersebut. Oke, udah cukup? Sudah. Oke, mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Wilda Ruga Pratama bersama Keisha dari kelas 11-4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.